Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta. Semoga para pemirsa sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah. Malam ini saya digerebek nih ceritanya. Sama salah seorang akademisi. Alhamdulillah. Namanya Master Dr. Alma Januar Putra MPD MM MCHT. Alhamdulillah. Panjang bener nih, Sir. Iya. Nah, ceritanya saya panggilnya Master Alma ya. Master, karena masternya masih terus belajar. Oh, Hari ini mau belajar sama Ko Dondi. mau belajar sama saya. Alhamdulillah ceritanya Master Alma ini berkunjung ke studio Geraha Mualaf Jakarta karena rupanya ya selain daripada kita sama-sama muslim dan kita juga sama-sama punya giroh dalam dakwah. Betul. Ya begitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin mau ditanyakan oleh Master Alma nih. Ya. Harusnya saya yang nanya, kenapa Master Alma nanya saya? Silakan, Master. Yang Langsung. pertama intro saya dulu ya, Ko ya. Boleh. Ya, saya dipanggil Master bukan karena saya jago, Ko. Saya betul-betul fakir. Ya. Fakir ilmu, fakir semuanya. Dan Master itu singkatan. Masih Oh. terus belajar. Masih terus Jadi belajar. kalaupun masih udah nanti profesor dan sebagainya, tetap harus Masih terus Master. belajar. Harus Ya. Master dipanggil ya. Jangan Ya. profesor, jangan dokter. Karena Ya. kita harus terus belajar dan guru kita sama nih, Ko. Oh iya. Ya, Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Judulnya The Choice ya. The Choice. Masya Allah. Ya, The Nah, Choice dan guru kita sama. buku yang luar biasa ya dari almarhum Syekh Ahmed Ahmed Didat, Didat. yang mana dulu lewat dakwah-dakwah beliau dakwah di belahan bumi yang mana, Ya. dia nggak tahu di belahan bumi yang lain ada yang bersyahadat gara-gara dakwah dia. Betul. Salah satunya saya. Jutaan orang. Jutaan orang. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala Amin. ya. Dan kita bisa berkumpul nanti ya, Ko, Amin, ya, di amin, surganya amin. bersama Insya beliau-beliau Allah. guru-guru kita yang Amin. pasti bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin, amin. Dan sahabat-sahabat, Syekh Ahmed Didat ini luar biasa sekali. Dan kalau punya buku ini, insya Allah sahabat-sahabat bisa berbicara ya, bisa berdiskusi dengan paus sekalipun. Waduh, Insya Allah. Masya Allah, Ini, insya Allah, ini udah terbukti. Ya. Karena waktu Cuman itu pausnya nggak mau ya. pausnya nggak mau saat diundang datang ya. Iya, Begitu. iya. Dan sekarang saya ada pertanyaan nih, Ko. Boleh. Dan ini mengganjal sekali di hati Satu saya. perkara 25 juta loh. Gitu. Wah, Masya Allah. Kata Ustadz Abu Didat. Kata Ustadz ini apa? Abdul Somad. Mahal ya? Satu perkara 25 juta loh katanya. Saya mau nanya dua berarti 50 juta. Ya? 50 juta. Orang kalau dengar perkara kan pengadilan aja urusannya gitu. Iya. Silakan Ustaz. Ya, jadi yang mengganjal nih, Ko. Saudara-saudara kita dari umat Kristiani Katolik ini tahu persis bahwa Zionis itu siapa gitu ya. Zionis Israel itu siapa. Mereka dekat sekali. Mereka tahu persis siapa yang mengadili Yesus Kristus, siapa yang menyalibkan, siapa yang menghinakan, ya, Ko ya. Bahkan sampai sekarang, Ko, itu Siapa yang berjasa? Siapa yang tahu? Iya, itu kalau nggak terjadi soalnya nggak bisa ditebus ya, Ko ya. Iya. Terus? Ya. Dan setiap ada peziarah, Ko, dari Asia, dari manapun yang membawa kalung salib, yang membawa kayu salib, itu pasti diludahin, Ko. Oh iya. Saat di Yerusalem, saat di wilayah mereka di Israel. Nah, kenapa sih, Ko? Mereka tuh masih mayoritas mereka ya masih membela mati-matian tuh Zionis ini. Padahal gereja mereka udah dihancurkan, bayi-bayi sudah dibunuh. Ya, semuanya penderitaan sudah tidak terperi lagi, sudah luar biasa. Tapi mereka masih mau ngasih senjata, masih mau mendukung aksi-aksi dari Zionis laknatullah ini, Ko. Kenapa tuh, Ko? Kalau menurut saya, ini pribadi ya, bukan pendapat yang istilahnya yang pendapat ahli, bukan loh ya. Ya. Karena di dalam Bible mereka kan ada dua bagian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini kita sudah sama-sama tahu, Master, bahwa itu berasal dari kitabnya orang Israel. Betul. Atau orang Yahudi. Betul. Di dalam kitab itu kan memang ya diceritakan dari awal mula. Ya, kalau yang penciptaan kita nggak usah cerita lah ya. Dari mulai bangsa Israel itu sampai akhirnya keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan yang disebut dengan Palestina sekarang. Itu lanjut terus sampai di dalam Perjanjian Baru, di mana kekristenan sendiri juga timbul memang di daerah situ. Oke. Setelah siapa? Paulus dan Barnabas menetap di Antioquia selama setahun, mereka dan pengikutnya baru disebut dengan Kristen. Betul. Jadi orang Kristen mengaku bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Ya, itu yang ada di dalam diri mereka, pemahaman mereka. Mereka mengaku sebagai pengikut Kristus.
Tetapi sebenarnya mereka secara tidak sadar, mereka sebenarnya bukan pengikut Kristus, tapi pengikut Paulus dan gereja. Ya. Saya harus sebut gereja, Ya. karena nanti juga ada pandangan yang berbeda antara Paulus dan gereja. Oke, dari sisi ketuhanan dan peribadatan. Ya. Nah, menurut saya pribadi, kenapa Kristen-Kristen masih banyak yang membela Zionis? Bahkan mencintai. Oke lah, mungkin Iya. mereka mau disebut mereka Yang terbaru, mencintai. sapi merah udah disediain. Lagi viral nih kok. Ya. Oke, gini, karena secara ikatan apa ya, hanya secara ikatan rohani lah, bukan ikatan nasab, sama sekali nggak ada ikatan Ya. nasab. Orang-orang Kristen memahami atau memandang bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang pertama tegar tengkuk, Pak. Ya. Tegar tengkuk itu artinya kalau orang Depok tuh bilang tambeng gitu, Oke. ya, bandel gitu, nggak bisa dibilangin. Orang-orang Yahudi itu menolak kemesiasan Yesus. Ya. Ya, gitu kan. Ya. Memang mereka Ya. tidak mengakui Yesus Ya. sebagai Mesias kan. Ya. Ini adalah dari sisi Kristen. Jadi di dalam Kristen mereka memandang orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menolak dari sisi kemesiasan Yesus. Buat orang Kristen, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat mereka. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel Zionis yang mendirikan negara sampai istilahnya sampai menyiapkan apalagi sapi merah, Iya. itu memang ada di Bible mereka. Yang mana bahwa itu akan terjadi gitu, Ya. bait suci ketiga dan segala macam di dalam Bible Perjanjian Lama khususnya memang tertulis begitu. Ya. Tetapi mereka tidak tahu dan mereka apa ya? Bahasanya gini, saya lebih baik menarasikannya begini. Mereka tidak tahu bahwa mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi, tetapi sebenarnya pandangan orang Yahudi terhadap kitab mereka itu berbeda dengan pandangannya Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi. Ya. Gitu. Kan perbedaan ini kita bisa lihat begini, Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya. Kristen mengakui Yesus tidak hanya sebagai Mesias, tapi juga sebagai Tuhan. Ya. Karena ada konsep Mesias yang berbeda antara mereka. Ya. Di dalam Yahudi, mereka menganggap bahwa Mesias yang akan datang ini, atau yang mungkin istilahnya kita tahu Satria Piningit lah ya, Ya. istilahnya yang raja yang akan datang nanti akan menyelamatkan bangsa gitu. Ya. Konsepnya Mesias Yahudi itu, Mesias yang akan datang itu nanti benar-benar murni manusia, Ya. Pak. Bukan Tuhan yang jadi manusia. Nah kalau Kristen, Yesus kan manusia Iya. juga, Tuhan juga gitu kan. Anak Tuhan ya. Kemudian orang Yahudi juga memandang Mesias yang akan datang itu, dia nanti akan datang kalau di bumi ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata. Oke. Oke, sudah tidak ada perang berarti. Ya. Nah Yesus waktu datang masih ada perang nggak? Masih banyak. Betul. Ya, bahkan perang dunia pertama, kedua aja belum terjadi istilahnya. Betul. Kemudian yang ketiga, orang Yahudi memandang bahwa Mesias yang akan datang ini, dia harus benar-benar keturunan Daud. Oke, tunas Isai. Isai itu bapaknya Daud. Ya. Dan harus melalui jalur anaknya Daud yang namanya Salomo. Ya. Nah, Kristen memandang Yesus sebagai anak Daud, tetapi melalui Yusuf. Ya, melalui Yusuf. Sebagai apa? Sebagai anak kandung atau sebagai anak adopsi? Anak adopsi. Anak adopsi. Kalau anak adopsi di Yahudi nggak diterima, mohon maaf gitu. Ya, tidak bisa dianggap sebagai keturunan Daud asli gitu. Ya. Yang keempat, orang Yahudi memandang bahwa Mesias yang akan datang itu nanti dia akan datang ketika semua orang di bumi sudah mengenal Hashem. Ya. Hashem itu adalah yang disebut dengan nama itu gitu. Namanya Tuhan yang Maha Esa. Ya. Mereka menggantikan 4 huruf tetragrammaton itu dengan sebutan Adonai atau Hashem. Ya. Adonai bahasa Arabnya Rob, Tuhan. Ya. Hashem itu artinya nama itu gitu. Ya. Oke. Jadi dari keempat hal ini kan sudah berbeda dengan Betul. pemahamannya Kristen. Betul. Terus kemudian ditambah lagi, dari pemahamannya orang Yahudi, konsep ketuhanannya kan berbeda dengan konsep ketuhanannya Kristen. Di Yahudi, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak akan berubah. Ya. Di Kristen tiba-tiba Tuhan yang bukan anak manusia itu, Tuhan yang bukan anak manusia itu, Tuhan yang tidak bisa berubah itu, tiba-tiba bisa jadi Yesus. Ini yang sudah beda dengan konsep ketuhanannya Yahudi, gitu ya. Dari mana kok bisa ada pemahaman konsep ketuhanan yang berbeda nih antara Yahudi dan Kristen? Ya kalau Yahudi mereka memang masih bisa disebut sebagai pure monoteisme. Kalau Kristen ini sudah ada pengaruh paganisme Romawi dan Helenisme Yunani kuno. Ya kan? Karena sudah ada paham Helenisme, makanya mereka mempercayai Tuhan atau dewa itu bisa jadi manusia. Ya. Gitu. Konsep ini siapa yang membawa? Sebenarnya Yahudi juga, Pak. Ya. Tapi Yahudi yang mana nih? Yahudi yang memang sudah hidup
dan terpapar oleh ajaran Helenisme Yunani kuno. Ya. Kok saya bisa ngomong begitu? No, ada Bible. Ya. Ini Bible yang mengatakan bahwa ada ayat di dalam Bible yang sudah terpengaruh oleh Helenisme. Bahkan ada kutipan dari Aristoteles ya kok ya? Ada. Nah, itu kita belum mundur lagi nih. Iya. Jadi sebenarnya Kristen itu timbul ketika pada masa itu, di tempat itu ramai ada yang namanya ajaran Platonisme, Pak. Ya. Platonisme kan naik lagi sampai ke Aristoteles. Ya. Platonisme diteruskan oleh Philo. Ya. Philo nanti yang meneruskan New Platonisme setelah Masehi. Di sini ada, Pak, yang namanya Helenisme filosofi masuk ke dalam Bible. Sebentar. Ini buat seorang master, Ya. harusnya bisa lihat nih. Harus kita baca. Ya, John 1:1, Pak. Siap. In the beginning, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nah, ini ada footnote nih, Pak. Ya. Footnote ini tuh yang kuning tuh apa? Hellenistic philosophy. Nah, jadi bukan saya ngomong, Bible sendiri yang ngomong. Ini kan yang dari Aristoteles kan? Bukan. Bukan, beda ini lagi. dari Bible New American Bible Revised Edition. Kalau yang Aristoteles ngomongnya gini, Master. Gimana? Aristoteles ngomongnya, menurut orang-orang Pitagoras, nah Pitagoras pasti kita tahu lah ya. Menurut orang-orang Pitagoras, alam semesta itu dibagi atau dibatasi dengan 3. Ya. Awal, tengah, akhir. Iya. Nah, kami gunakan hukum alam semesta itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, itu perkataan Aristoteles. Ya. Oke. Ya, ada 3. Makanya selalu orang-orang di sekitar itu, di daerah itu Mediterranean, dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, ke sono dikit India, ke barat sedikit Mesir, bahkan Eropa naik ke atas sampai Eropa Utara. Ya. Orang-orang pada zaman itu ribuan tahun sebelum Masehi sudah menyembah Tuhan yang triad. Ya. 3 tapi 1, Ya. 1 tapi 3 gitu. Ya. Ada Zeus dan sebagainya ya. Ya. Ada dewa matahari dan sebagainya. Ya. Oke. Ya, Persia, Babilonia. Bahkan konsep Trinitas pertama malah dari Babilonia. Ya. Kira-kira mungkin 2000 tahun sebelum ada Yesus gitu. Ada Tamus, Namus, Semiramis gitu. Itu Trinitas pertama, Pak. Jadi apakah mungkin Kristen dengan konsep Trinitasnya itu ajaran baru atau ajaran yang mengadopsi atau meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya? Ya dijelaskan di sini. Hellenistic philosophy. Mungkin Iya. kita baca langsung dari sini, Iya. sahabat. New American Bible. Ya. Jadi bukan akal-akalan kita Bukan nih. akalan kita, bukan klaim saya. Iya, gitu. ini tertulis di Alkitab sahabat ya. Nah, ini ada lagi gini, Pak. Apa nih, Pak? Judulnya? The World 16 Crucified Saviors, Christianity Before Christ. Oh, jadi udah ada Kristen sebelum Kristus. Konsepnya. Iya, konsepnya. Ya. Ada konsep juru selamat dunia yang disalib. Iya, Ada 16. 16 orang. Nah, ini 16. Iya. Sebelum Yesus Kristus. Siapa ya? aja di sini namanya ada disebut. Oke. Tinggal dibaca aja. Oke. Jadi kan bukan saya. Kelsey Graves. Kelsey Graves. Ya. Tuh ya sahabat, jadi benar-benar ada dalilnya ini. Kita nggak akal-akalan. Ini, Pak, yang nulis orang Kristen nih, anak misionaris nih. Namanya Arthur Weigel. Dia seorang Egyptologis. Ya. Dia menulis apa? The paganism in our Christianity. Ya. Bukan in your Christianity loh, Iya, in our loh. Berarti dia mengakui bahwa di Menyadari. agama dia juga memang ada paganisme. Ya, alhamdulillah banyak yang sadar ya kok ya. Banyak yang Alhamdulillah. akhirnya malah nulis Iya. dan mengklarifikasi seperti ini. Ya. Ya. Ya, klarifikasi. Ya, ini kalau boleh saya bilang jujur, Iya. ada jujurnya gitu. Iya. Ya, cuman maksud saya gini, ya buat mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Nasrani, yang masih mau mempercayai manusia, itu hak mereka. Betul. Kita nggak ganggu Betul. undang-undang yang melindungi hak mereka, tidak. Betul. Cuman ngapain saya bahas-bahas begini tuh ngapain gitu? Urusannya apa sih saya sama agama mereka? Ya. Urusannya adalah di dalam tradisi kekristenan itu masih ada yang namanya misi kristenisasi. Ya. Misi kristenisasi itu bahkan di konsili ke-22 kalau nggak salah ya, di tahun 1965 di Vatikan itu juga ditetapkan kristenisasi ke seluruh dunia. Seluruh dunia loh, bukan Eropa doang loh. Iya. Nah, apalagi Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Iya. Ini kan menjadi target empuk. Gitu. Betul. Misionaris pasti matanya hijau semua gitu ngeliat Betul. negara Muslim terbesar di dunia. Gitu. Dengan pendanaan yang besar juga. Nah, itu dengan pendanaan, dengan sumber daya Iya. manusia yang lainnya. Sudah jelas lah itu ya. Iya. Jadi apa yang kita lakukan di sini, kita mengkaji ini bukan dalam rangka kita mau mendiskreditkan saudara kita yang lain. Enggak. Kita hanya memberitahukan ini ada buku begini, pandangan begini, ini ada Bible begini, Ya. bicara begini. Belum lagi nanti ada Bible begini.
yang bahwa di sini ada ayat-ayat yang Ya. bukan tidak asli loh Pak bilangnya. Ya. Bilangnya pasti tidak asli. Ya. Tidak asli sama pasti tidak asli beda nggak? Beda dong. Beda. Karena udah ada kepastian ya. Udah ada kepastian. Certainty. Menurut Bible ini Ya. pasti tidak asli. Ya. Bukan tidak asli doang, pasti tidak asli, ada pastinya gitu. Dan ini Bible tadi kalau Dondi nunjukin ke Master, ini Bible yang dipergunakan oleh uskup-uskup dari Katolik. Nah, calon-calon Iya, pastor lah. Calon pastor dan uskup. Ya Bible seperti ini tidak sampai ke jemaat. Iya. Jadi maksud saya, kalau Mereka udah memang tahu ya kok ya? Followers kok Dondi udah dikasih lihat ya? rata-rata sudah tahu. Alhamdulillah. Karena banyak orang-orang dari Nasrani yang membaca ini setelah mereka baca pasti tidak asli. Giliran saya tanya, pasti tidak asli itu apa sih katanya? Palsu. Nah, kamu yang ngomong bukan saya. Iya. Biasanya rata-rata sudah ngomong begitu. Alhamdulillah bersahadat. Alhamdulillah ya Allah. Yang belum bersahadat biasanya hanya karena takut sama orang tuanya. Iya. Gitu. Dan sahabat, kalau sahabat mau tahu, yang betul-betul mengikuti ajaran Yesus Kristus adalah kami berdua ini nih, Nah. ya, dan seluruh kaum muslimin sedunia. Karena Yesus berpuasa, kami puasa. Ya. Yesus sujud, kami sujud. Ya. Yesus sunat, kami Ya. sunat. Yesus tidak makan babi, kami Ya. tidak makan babi. Yesus Betul. tidak minum arak, tidak minum alkohol, kami tidak minum alkohol. Betul. Yesus Cerita di sini Yesus dikafanin. dikafanin, Kita juga mati kita dikafanin. Yesus menengadahkan tangan Iya. dalam berdoa, kami menengadahkan Iya. tangan dalam Yesus berdoa. sholat subuh. Yesus sholat, iya. Sholat Iya, subuh. betul. Sholatnya sebelum matahari terbit. Betul. Jadi artinya yang mengikuti Yesus ini sebenarnya Muslim apa Kristen? Ya, ya, Nah, Kristen yang diikuti kan apa? Mereka percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib karena manusia itu sudah punya dosa waris. Sedangkan Yesus sendiri nggak pernah ngajarin dosa waris. Ya. Yang ngajarin dosa waris adalah Paulus. Paulus, betul. Iya, dan terjawab sudah semua sahabat-sahabat ya. Kenapa mereka lebih mendekat kepada Zionism? Iya. Ya, karena sentimen rohani. Sentimen rohani. Jadi mereka mengaku sebagai Israel rohani gitu, Pak. padahal peziarah di sana diludahin, Pak. Nah, kalau masalah Peziarah- diludahin, Iya. gini, Ya Allah. saya tadi belum ngomong. Heeh. Orang-orang Yahudi, rabi-rabi mereka memandang kedua agama yang mungkin buat istilahnya buat Yahudi itu sebagai kedua agama setelah mereka. Ya. Ada Kristen, ada Islam. Ya. Rabi mereka yang sangat dihormati yaitu namanya sebutannya Rabi Maimonides. Ya, Rabi Maimonides itu mengatakan bahwa orang-orang keturunan Ismail, berarti yang dituju yang dimaksud adalah orang-orang Arab, ya, orang-orang Islam. Ya. Itu juga murni monoteis. Ya, yang namanya penyembahan berhala itu sudah lama hilang dari mulut dan hati mereka. Betul. Itu Rabi Maimonides yang ngomong. Betul. Ya. Sedangkan untuk Kristen, Rabi Maimonides mengatakan bahwa ketahuilah bahwa orang-orang Kristen ini di dalam merayakan hari raya mereka, mereka disebut sebagai Avodazara. Avodazara apa? Penyembah asing. Oke. Boleh dikatakan penyembah berhala. Ya, ini yang ngomong Rabi loh, bukan saya loh. Ya, teman-teman nanti kalau mau cek silakan ketik aja Rabi Maimonides. Apa tanggapan dia terhadap kekristenan? Apa tanggapan dia terhadap Islam? Ini ulama tertingginya ya. Ulama tertinggi Rabi mereka, tertinggi. ya. Jadi orang Yahudi punya aturan gini, Pak. Ketika dia bepergian ke suatu tempat dan dia tidak menemukan sinagog untuk beribadah, menurut rabi-rabi mereka, orang-orang yang bepergian ini boleh masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Ya, untuk sholat cara mereka. Ya. Tetapi mereka diharamkan masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena menurut rabi mereka, masuk ke dalam masjid itu adalah tempat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Sedangkan masuk gereja, itu adalah menurut mereka, itu adalah tempat untuk menyembah berhala. Ini menurut rabi ya, sekali lagi ya, bukan menurut saya loh. Saya pernah tunjukkan websitenya yang mengatakan seperti itu. Iya. Itulah kenapa mereka meludah ya. Meludahi, Bisa menghina, jadi, membuli. ya. Bisa jadi mereka meludah karena mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen itu atau Nasrani itu sebagai orang-orang yang menyembah berhala. Dan ini viral loh kok. Viral gitu kan. Peziarah itu diludahi, gereja dihancurkan. Kapan mau sadarnya Saya gitu belum ya? tahu Ko? kalau gereja dihancurin di Israel. Di Gaza. Oh, maksudnya kayak yang kena bom? Iya, Oh, bukan oke. kena, dikenain kok, bukan kena. Sengaja. Sengaja kok. Diincer gitu maksudnya? Diincer. Iya. Gereja-gereja, masjid-masjid, sekolah-sekolah Kristen Iya. habis semua di Gaza. Iya. Iya, Jadi kalau yang punya sentimen rohani atas Zionis, kalau saya bilang itu salah kaprah. Iya. Ya, salah kaprahnya mereka harus kembali dulu sampai ke kitab mereka yang disebut Perjanjian Lama itu, Pak. Setuju. Ya. Setuju. Kalau mereka sudah paham
perjanjian lama tuh dari kitab apa, diterjemahkan dari kitab apa, ditulis di tahun berapa, siapa yang menyusun, mazhab apa yang menyusun, kemudian tafsirnya atau perspektifnya bagaimana. Mereka tidak boleh semerta-merta menafsirkan sendiri. Istilahnya kalau orang bahasa Inggrisnya saya anak udel sendiri gitu lah. Iya kan? Oke. Siapa yang berhak menafsirkan Quran? Tentunya ulama-ulama Islam. Ya. Siapa yang berhak menafsirkan Tanakh? Rabi. Iya. Gitu loh. Kalau ada yang berhak menafsirkan perjanjian baru, ya pendeta-pendeta. Tapi kenapa mereka menafsirkan perjanjian lama yang berasal dari tanah, yang mana perspektifnya berbeda? Gitu. Ya. Itu yang menjadi pokok masalah. Gitu. Ya. Kalau mereka tidak menggunakan perjanjian lama, mereka mau istilahnya mau mengaku Tuhan Esa tapi pribadinya 3 atau 5 atau 10, itu hak mereka. Betul. Masalahnya mereka menggunakan kitab orang lain yang sudah diresensi, Pak. Gitu. Iya. Orang Mormon pinter, Pak. Gimana tuh? Pernah dengar Kristen Mormon? Pernah? Pernah. Pinternya apa kok? Nah, gini. Ini kan kitabnya orang Kristen yang separohnya sudah punya Yahudi nih. Betul. Jadi kitabnya orang Yahudi ditambah dengan perjanjian baru menjadi kitab orang Kristen. Ya. Ini dipakai juga sama Mormon, Pak. Tetapi sama mereka ditambahin lagi. Nah, ini kitab orang Mormon. Nah, ditambahin lagi. Nah, jadi ini kitab orang Mormon. Tebel itu. Masya Allah. Makanya di kalangan Yahudi ada joke, Pak. Ya, candaan. Ada candaan begini. Kenapa Hashem menciptakan Mormon gitu? Apa katanya? Jawabannya apa? Supaya orang Kristen bisa paham perasaan orang Yahudi. Gitu. Ya. Nah, jadi gimana sekarang kalau kita mengikuti sebuah agama yang separuh kitabnya tuh punya orang yang perspektifnya berbeda gitu loh. Itu aja dulu deh. Kita berangkat dari situ dulu deh. Nah, ini kan pondasi, Pak. Betul. Ini kan sudah pondasi nih. Ya. Satu itu. Kedua, di dalam ini juga banyak kesalahan-kesalahan sains. Ya. Ketiga, juga di dalam sini banyak kontradiksi-kontradiksi. Ya. Dan juga keempat, di sini ada ayat-ayat yang tidak otentik. Ya. Kalau sebuah kitab yang ada ayat tidak otentik, pertanyaannya kan bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Itu aja. Itu pertanyaan itu kita kembalikan kepada saudara kita yang lain. Ya. Silakan, sahabat-sahabat, saudara-saudara dari Kristiani Katolik jawab sendiri. Ya, gitu aja. Iya. Dan ini penulisnya ada 40 orang, kurang lebihnya. Menurut tradisi mereka. Lebih Tapi dari apakah 40. yang menulis gospel itu saksi mata? Bukan. Bukan. Menurut ahli perjanjian baru. Bukan. Mereka bukan saksi mata, Bukan. mereka tidak mengenal saksi mata. Betul. Bahkan Paulus pun tidak hidup di zaman Yesus. Di zaman hidupnya umurnya beda 4 tahun sama Yesus. Betul. Tapi Tidak pernah ketemu maksudnya. Secara fisik tidak pernah ketemu. Ya. Maksud saya. Nah, tadi kan ada sebutan rasul ya. Ini pertanyaan kedua saya nih. Pertanyaan kedua saya nih kok. Karena dari tadi Ko Doni kan membahas ini ajarannya Paulus ya. Dan yang mengganjal di saya kok, ini saat saudara-saudara kita dari Kristiani dan Katolik, saya beritahukan bahwa dengan logika sehat saja lah. Untuk menjadi nabi dan rasul ini tentunya adalah orang yang kudus. Betul ya kok ya? Itu ungkapan mereka lah. Orang yang diurapi, orang yang kudus, yang tidak melakukan kejahatan. Nabi Musa aja kenapa bisa nggak sengaja membunuh karena membela bangsanya yang ditindas. Nggak sengaja tuh nonjok meninggal gitu ya. Dan itu beliau tobat, lari dari Mesir sampai ketemu dengan Nabi Syuaib. Dan itu pun harus bertobat ya kok ya. Nabi Adam harus bertobat padahal cuma kesalahannya makan buah kuldi. Dan tidak ada kriminal selain itu. Tidak ada maksiat, tidak ada kejahatan yang menzolimi secara sengaja. Nggak sampai menghamili anak perempuannya sendiri. Nggak, betul. Nggak sampai berzina sama binor gitu. Aduh. Iya. Tidak menyiksa orang kan gitu. Ya maksudnya apakah layak seorang nabi, utusan Tuhan melakukan hal seperti itu? Sedangkan tertulis di sini, kan kita udah baca bersama dan guru kita udah menjelaskan kok bahwa Saulus dari Tarsus adalah pekerjaannya sebelum berganti nama menjadi Paulus adalah penyiksa jemaat. Nama saya Saulus. Iya, memenjarakan pengikut Yesus Kristus, dipenjara sampai mati dan sebagian ada yang dibunuh. Betul ya kok ya? Tolong ralat kalau saya salah. Saya selalu memberitahukan itu kepada saudara-saudara kita. Pantaskah secara logika, secara penalaran sehat kita bahwa
dia mengakui pekerjaannya menyiksa, itu akhirnya menjadi seorang utusan Tuhan. Ya, dengan hanya nggak apa-apa nih kok ya saya panjangin ya. Dengan hanya dalih mimpi di padang gurun gitu ya kok ya. Melihat cahaya, melihat mimpi di padang gurun, dan ini akhirnya menjadi pembenaran saudara-saudara kita yang lain yang halusinasinya dari mimpi nih kok. Tadi kayak Kodondi cerita ke saya bahwa ada yang halusinasi ditemui gitu. Sedangkan Kodondi tadi bilang yang mana yang nemuin gitu ya. Ada siapa aja tadi kok 3 orang? Yang aktornya. Yang mana nemuin yang mana? Iya, yang lagi halusinasi ini, yang lagi pingsan atau tidur ini kan ditemui dengan wujud Yesus Kristus pengakuannya. Oh, ya yang, kan? Teman kita itu. Iya. Dia nggak mimpi, Pak. Dia bilang dia mati. Sempat mati melihat Yesus. Ya, dan ada juga yang mimpi-mimpi lah kok. Ya. Banyak kok saudara-saudara kalau buat yang mimpi atau yang mengaku pernah mati, saya cuma nanya, yang dilihat itu mirip Jim Caviezel, mirip Willem Dafoe, atau mirip Robert Duvall gitu. Ya. Atau jangan-jangan malah mirip Mel Gibson nanti. Oh malah. Oh enggak, kalau Mel Gibson sutradaranya, produsernya, bukan aktornya gitu. Tapi maksud saya gini Pak. Maksud saya gini. Bisa saja yang namanya orang yang mengaku mendapatkan wahyu atau mendapatkan perintah dari Tuhan atau mengaku sebagai utusan Tuhan, kalau dia ajarannya sama dengan nabi-nabi sebelumnya, kita masih bisa pertimbangin nih. Betul. Ya Pak ya? Betul. Tapi kalau ajarannya berbeda dengan yang nabi-nabi sebelumnya, artinya ajarannya menyimpang sendiri. Betul. Semua nabi-nabi sebelum Yesus, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, semua ajarannya sama. Tuhan tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi istilahnya semua pesan sama, la ilaha illallah. Iya, betul. Tiba-tiba ada yang ngajarin Tuhan jadi manusia, gitu. Iya. Itu yang berbeda. Iya. Tiba-tiba ada yang ngajarin manusia ini sudah lahir bawa dosa waris. Gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang ngajarin sunat itu sunat hati. Nggak perlu fisik gitu kan. Itu karena apa? Karena konsep keselamatannya sudah digeser. Kalau di Yahudi konsep keselamatannya mirip dengan di Islam. Mau selamat, tobat. Bahkan Yesus di dalam 4 Gospel pun mengajarkan bangsa Israel pada saat itu, Matius 18 ayat 3, ikutilah ajaran orang Farisi. Berarti orang Farisi mengajarkan Taurat. Itu di Matius 23. Di Matius 18 ayat 3, Yesus mengatakan apa? Jikalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Yesus sendiri nggak pernah ngajarin, kamu kalau mau masuk kerajaan sorga, kamu harus percaya saya Tuhan dan Juru Selamat dengan cara mati di atas kayu salib. Nggak pernah ngajarin begitu. Memang ada beberapa ayat yang dipakai oleh kalangan Kristen yang dijadikan bukti bahwa Yesus sudah memprediksikan kematiannya. Oke. Ada di Matius, ada di Lukas, ada di Markus. Tetapi setelah kita baca buku ini, 5 Gospel. Nah, di dalam buku ini yang ditulis oleh kira-kira hampir 80 orang ahli-ahli Perjanjian Baru, ternyata ayat yang dipakai itu berasal dari Gospel Markus. Di Gospel Markus itu dikatakan bahwa itu adalah ciptaan Markus. Jadi dianggap bukan perkataan Yesus. Yang ngomong ini loh, bukan saya loh. Gimana dong Pak kalau gitu? Iya, dan semua yang kita omongin tadi kan dari ini semua kok. Iya, semua ada dalilnya. Dan itu pengakuan sendiri dari seorang. Dari kalangan mereka. Iya, dari kalangan mereka. Bentar, mendingan saya bacain aja Pak ya. Iya. Nah ini. Aduh, gimana nih? Boleh. Ini Pak, bacain Pak ini Pak. Yang paling bawah nih. Banyak dari kalimat yang tercatat dalam ayat 45 adalah ciptaan Markus. Nah, ini dari Markus 10 ayat 45 yang dikutip oleh Matius dan dikutip oleh Lukas. Matius telah meniru Markus kata demi kata. Nah, tuh. Dalam Lukas Yesus berbicara. Iya. Nah, cukup kan? Ini untuk Markus 10 ayat 45 yang ayatnya berbunyi begini. Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ayat ini yang dipakai sebagai dalil bahwa Yesus sudah memberitakan kematiannya sebelum dia disalib. Tapi ternyata ini dianggap bukan sebagai perkataan Yesus. Menurut buku ini juga, yang ada di dalam 4 Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang dianggap benar-benar perkataan Yesus, cuma 18%, Pak.
Jangan sedih gitu. Sisanya adalah dari 40 penulis. Ciptaan penulis. Ya. Oke. Ya. Belum lagi, ternyata kan dari 4 gospel itu yang nulis ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Betul. Oke. Yang Yohanes tidak menyadur dari mana-mana. Jadi sumber penulisannya Matius dan sumber penulisannya Lukas berasal dari Markus. Ya. Ternyata Markus mengadopsi tulisannya Homer. Menurut Dennis R. McDonald. Ya. Dan dia membuktikan di dalam tulisannya Homer banyak sekali narasi-narasi yang dipakai oleh penulis Markus, cuma diganti-ganti nama orangnya, nama tempatnya. Ya. Nah, cara menulis seperti itu disebut dengan mimesis, Pak. Ya. Ya. Ini Homer itu kan menulis tentang Raja Odyssey, Ya. ya, yang membantu teman-temannya mengalahkan kota Trojan. Ya. Kemudian Odyssey itu pulang ke negerinya Iliad selama 10 tahun. Kisah 10 tahun itu yang banyak diambil oleh Markus. Termasuk saat ketika Odyssey kakinya dibasuh dengan minyak oleh perempuan sebelum dia sampai pulang ke rumah. Oke. Ya, kan di Markus juga ada Yesus kakinya diurapi sama wanita kan. Betul. Ini seperti ini, sama bahasa Yunaninya tuh sama, yang diganti cuma nama-nama orangnya. Oh, ya Allah. Ya, ini namanya cara penulis seperti itu namanya mimesis namanya. Mimesis. Zaman Ya. sekarang copy paste. Jadi zaman dulu Pak, orang menulis, saya menulis sebuah buku. Saya ngaku saya bernama Master Alma gitu. Iya. Itu belum kriminal zaman dulu. Gitu. Serius Pak, belum kriminal karena belum ada hukumnya. Iya. Zaman sekarang mungkin tangkap polisi gitu. Iya. Zaman dulu masih nggak apa-apa. Gitu. Iya. Yang Yohanes ternyata juga menulis atau menyadur dari penulis Euripides yang menceritakan tentang Dionysus, anak Zeus. Anak Zeus. Zeus loh Pak. Iya. Zeus dari mana? Helenisme lagi, Helenisme lagi. Helenisme. Ternyata itulah manuskrip tertua Ya. Bible dari bahasa Yunani kuno dan itu saduran semua ya. Nah, jadi boleh dikatakan 4 gospel itu Ya. sebenarnya hanya 2 sebenarnya, Markus dan Yohanes. Yang Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus, Iya. dan Markus menyadur dari Homer, Yohanes menyadur dari Euripides. Gitu. Iya. Ini ada bukunya. Iya. Jadi bukan kata saya, kata dia. Gitu. Kata dia. Iya, jadi sahabat-sahabat ini kita kuliah lebih dari 20 SKS nih saya mau kodon ini. Dan ini bukunya banyak banget, sahabat bisa lihat sendiri. Ketambahan 1 lagi nih. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, dan kok ini mengganjal nih kok. Terakhir Ya, nih kok, ya. pertanyaan terakhir. Ya. Allah suka yang ganjil, jadi 3 pertanyaan saya. Waduh. Ya, tadi kan udah ternyata mereka itu membiasakan diri, ya udah begitulah Rasul kami gitu ya, begitulah pekerjaannya, udah kami terima saja. Tapi apa yang membuat Kodondi saat dulu masih sebelum MK ya, sebelum mantan kafir gitu ya, masih masih kusyuk. Kenapa Kodondi dengan sukarela melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Yesus Kristus? Oh, jadi, pada saat saya masih Kristen? Ya, pada saat masih itu, Kodondi melakukan semua ritualnya Paulus, ya, atau pendeta-pendeta atau pastor-pastor. Ya, karena ajaran gereja, Pak. Kan baca juga pasti kan? Nggak semua baca. Biasanya orang baca, tetapi karena bacanya tidak dibandingkan, orang akan kelewat. Gitu. Jadi